Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori Guilford, teori Gardner, dan teori kecerdasan majemuk Gardner. Nama kelompok yang pertama adalah Alfianti Syahidati Niswani, yang kedua adalah Asdai Krima, yang ketiga ada Deviani Supriyati, saya sendiri, yang keempat ada Devi Islami, dan yang kelima ada Diana Fidatul. Yang pertama menjelaskan tentang teori Guilford yang terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian teori Guilford, yang kedua ada teori struktural intelektual Guilford, yang ketiga ada kelebihan teori Guilford, yang keempat ada kekurangan teori Guilford. Yang pertama ada pengertian teori Guilford. Teori Guilford yaitu teori yang menerangkan tentang intelijensi yang diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjawab melalui situasi sekarang untuk semua peristiwa masa lalu dan mengantisipasi masa yang akan datang. Teori struktur intelektual Guilford. Yang pertama ada operation atau aktivitas pikiran atau mental. Terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada cognition, yaitu aktivitas mencari, menemukan, mengetahui, dan memahami informasi. Contohnya seperti mengetahui makna kata adil atau krisis. Yang kedua memori, yaitu menyimpan informasi dalam pikiran dan mempertahankannya. Yang ketiga ada divergent production, yakni proses menghasilkan sejumlah alternatif informasi dari gudang ingatan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya seperti mengusulkan sejumlah judul sebuah cerita. Yang keempat ada convergent production, yaitu penggalian informasi khusus secara penuh dari gudang ingatan. Contohnya menemukan kata-kata yang cocok untuk jawaban teka-teki silang. Yang kelima ada evaluation, yaitu memutuskan yang paling baik dan yang cocok untuk tuntunan berpikir logis. Yang kedua ada teori konten atau isi informasi, yang terdiri dari satu visual, yaitu informasi-informasi yang muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh mata. Yang kedua ada auditory, yakni informasi-informasi yang muncul secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh sistem pendengaran atau telinga. Yang kedua ada simbolik, yaitu item-item informasi yang tersusun urut bersamaan dengan item-item yang lain. Yang keempat ada semantik, biasanya berhubungan dengan makna atau arti tetapi tidak melekat pada simbol-simbol kata. Yang kelima ada behavioral, yakni item informasi mengenai keadaan mental dan perilaku individu yang dipindahkan melalui tindakan dan bahasa tubuh. Yang terakhir ada teori produk atau bentuk informasi yang dihasilkan. Terdiri dari satu unit, yaitu suatu kesatuan yang memiliki suatu keunikan di dalam kombinasi sifat dan atributnya. Yang kedua kelas, yaitu sebuah konsep di balik sekumpulan objek yang serupa. Yang ketiga relation, yakni hubungan antara dua item. Yang keempat sistem, yakni 3 item atau lebih yang berhubungan dalam suatu susunan totalitas. Yang kelima ada transformation, yaitu setiap perubahan atau pergantian item informasi. Yang keenam ada implication, yakni item informasi yang diusulkan oleh item informasi yang sudah ada. Yang ketujuh ada teori kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Sternberg dan menurutnya intelijensi dapat dianalisis ke dalam beberapa komponen yang dapat membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya, diantaranya yaitu metakomponen, komponen kinerja, dan komponen perolehan pengetahuan. Yang selanjutnya ada kelebihan teori Guilford yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori Guilford. Yang pertama, sebagai suatu kerangka pemikiran guna memperoleh pandangan baru terhadap konsep psikologi seperti proses belajar, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang kedua, memberikan implikasi positif berupa pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga, memberikan suatu jalan untuk mengorganisasikan kemampuan dalam kurikulum, terutama pada penentuan kemampuan yang perlu mendapat perhatian. Yang terakhir, sebagai mata rantai studi inteligensi dengan menggunakan pengetahuan tentang belajar, psikolinguistik, pikiran, dan sebagainya sebagai pembagian tugas intelektual. Selanjutnya, kekurangan teori Guilford. Yang pertama, teori ini dianggap terlalu berlebihan atau kompleks dan melanggar aturan parsimoni. Yang kedua, kemampuan inteligensi dalam teori ini belum seluruhnya dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, Guilford menggunakan metode rotasi ortogonal, meskipun data dan penelitian sebelumnya jelas menurut rotasi miring. Dan yang terakhir,
Beberapa ahli tidak dapat mereplikasi hasil Guilford pada analisis ulang, mendorong mereka mempertanyakan reliabilitas instrumen itu. Selanjutnya, teori Gegne terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian teori Gegne, yang kedua, objek belajar matematika, yang ketiga, taksonomi Gegne, yang keempat, fase-fase kegiatan belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori Gegne. Teori yang dikemukakan oleh Gegne tergolong ke dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gegne, belajar menggunakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Dan selanjutnya adalah objek belajar matematika. Menurut Gegne, objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan objek tak langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Dan selanjutnya adalah objek tidak langsung belajar matematika yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Objek tidak langsung belajar matematika. Fakta adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-simbol matematika. Kaitan simbol 3 dengan kata 3 merupakan contoh fakta. Contoh lainnya fakta plus adalah simbol dari operasi penjumlahan dan sinus adalah nama suatu fungsi khusus dalam trigonometri. B. Keterampilan atau skills adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat, misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan, pecahan, dan perkalian pecahan. C. Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan segitiga, kubus, dan jari-jari adalah merupakan konsep dalam matematika. D. Prinsip merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah penderetan konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Taksonomi Geek mengembangkan tujuan-tujuan belajar yang dikenal dengan taksonomi Geek. Menurut Geek, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Geek mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar disebut kemampuan-kemampuan atau disebut juga kapabilitas. Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki manusia karena ia belajar. Fase-fase kegiatan belajar. A. Fase aprehensi. Siswa menyadari adanya stimulus yang terkait dengan kegiatan belajar yang akan ia lakukan. B. Fase akuisi. Siswa melakukan akuisi atau penyerapan terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep, atau prinsip yang menjadi sasaran dan kegiatan belajar tersebut. C. Fase penyimpanan. Siswa menyimpan hasil-hasil kegiatan belajar dalam ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. D. Fase pemanggilan. Siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil dari kegiatan belajar yang telah ia peroleh dan ia simpan dalam ingatan, baik itu yang menyangkut fakta, keterampilan, konsep maupun prinsip. Selanjutnya teori kecerdasan majemuk Gardner yang akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian teori kecerdasan majemuk Gardner. Teori kecerdasan ganda atau Theory of Multiple Intelligences adalah teori kecerdasan yang biasa digunakan sebagai acuan untuk dapat memahami bakat dan kecerdasan seorang individu dengan lebih baik. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner di tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri sehingga potensi tersebut dapat berjalan optimal. Macam-macam kecerdasan majemuk Gardner. Yang pertama ada verbal atau linguistic intelligence. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan membaca, menulis, berbicara. Yang kedua ada logical atau mathematical intelligence.
yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Anak yang memiliki intelijensi matematis logis menonjol dapat dengan mudah melakukan tugas memikirkan sistem-sistem yang abstrak seperti matematika dan mudah belajar berhitung, kalkulus, dan bermain dengan angka. Kemudian ada visual atau spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang. Kemudian ada bodily atau kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Contoh, pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Kemudian ada musical atau rhythmic intelligence, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan akan ritme, melodi, dan intonasi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, mencipta lagu, dan kemampuan menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Adapun intrapersonal intelijen, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasar pengenalan diri. Eksistensial intelijen, yaitu kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Naturalis intelijen, yaitu kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Kelebihan teori kecerdasan majemuk Gardner. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap sesuatu kecenderungan, kecerdasan, dan punya hasil yang optimal. Yang kedua yaitu memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru untuk siswa. Yang keempat, membuka kesempatan pada orang yang belajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, yaitu menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan intelijensi. Kekurangan teori kecerdasan majemuk Gardner yang pertama yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan dan juga keterampilan dan bakat. Yang kedua yaitu bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang perorangan daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga yaitu membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.